Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa tutup bungkus, oh Tuhan, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Bapa, ini kami Tuhan. Mari Bapa, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi menjaga, menaungi, memelihara kita semuanya. Puji Tuhan saudara. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, saudara. Perikop dalam pasal yang kita baca adalah kebangkitan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Hari Raya Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesak. Artinya
adalah melewati. Ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah sendiri, telah merelakan dirinya datang ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah mengalami sengsara dan mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa seisi dunia. Tapi sesudah kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan selama 3 hari. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tidak terbelenggu. Tuhan Yesus tidak pasrah atau kalah dengan kematian. Tuhan Yesus tidak terpenjara oleh kematian, melainkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah memporak-porandakan kuasa maut dan kuasa kematian akibat daripada dosa. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa iblis sudah dipatahkan. Ini merupakan penggenapan janji daripada Allah sendiri di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan janji Allah ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian ini merupakan awal dari kehidupan iman Kristen dimulai. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, dalam cerita yang sudah kita baca, murid-murid Tuhan tidak tahu, murid-murid Tuhan tidak mengerti, bahkan tidak ingat akan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan ketika mereka masih berada di Galilea.
Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi ketika dua orang malaikat Allah itu mengingatkan kepada mereka tentang perkataan Tuhan Yesus, kedua orang malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka tersadar dari segala ketidakpercayaan mereka, dan mereka teringat akan apa yang telah Tuhan Yesus katakan, mereka segera pergi meninggalkan kubur itu dan menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan dan juga kepada rasul-rasul. Tetapi apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan ini dianggap sebagai omong kosong oleh mereka karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidakmengertian mereka. Tetapi Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ini, saudara, merupakan segala keterbatasan kita, manusia yang tidak percaya, yang tidak mengerti akan berita firman Allah. Tapi syukur kepada Allah yang sudah mengingatkan akan setiap perkataan firman Allah yang sudah kita dengar dan mengingatkannya kembali untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas mulut Allah sendiri. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Inilah kebesaran Allah kita. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dan apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, apa yang sudah tertulis, tercatat di dalam Alkitab, semuanya digenapi. Bahkan perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 27 ayat yang ke-40 dikatakan, bagaimana mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Ini merupakan ejekan orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah
membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bait suci itu adalah dirinya sendiri yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Ini merupakan penggenapan dari apa yang sudah difirmankannya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hal ini menunjukkan, saudara, bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak ada batasnya. Kuasa kebangkitan Tuhan sudah menghancurkan musuh, yaitu iblis dan antek-anteknya, sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kematian yang adalah batas akhir usia manusia hidup di dunia ini akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah menang melawan kuasa kematian. Maut telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia yang dahulunya diperbudak oleh dosa dan kematian sekarang telah mengalami pembebasan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saudara, tujuan dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kepada kita hidup baru. Bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Jadi saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemenangan. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai pewaris daripada kerajaan Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, makna Paskah itu sebagai klimaks dari kematian Tuhan Yesus adalah kebangkitannya yang adalah materai untuk menetapkan karya penyelamatan Allah bagi umat manusia di dunia ini. Tidak saja untuk
golongan tertentu, tetapi kepada semua orang tanpa terkecuali. Sebagai ayat terakhir kita akan baca di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.